Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat sekalian, mari kita lanjutkan mengenai sejarah dan perjalanan hidup dari Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtas MA. Pada kesempatan ini, dalam bagian kedua ini, kita ingin menceritakan bagaimana pengorbanan beliau dalam berdakwah. Kita tahu setiap orang yang berdakwah pasti memiliki tantangan dakwahnya masing-masing. Kesulitan dakwah itu biasa sebagai kerikil dalam perjalanan. Dan beliau pun pernah merasakan daripada suka duka dalam dakwah tersebut. Nah, sebagaimana yang pernah dialami oleh para ulama yang berdakwah dari masa ke masa, begitupun yang dialami oleh Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi tantangan dakwah itu pasti ada. Mulai dari zamannya Rasulullah SAW berdakwah, beliau pernah diusir, pernah tidak diterima, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga daripada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai dengan para ulama, termasuk sampai kepada Sayyidina Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtas. Dalam perjalanan dakwah dan perjuangannya, beliau pernah mendekam di dalam penjara. Saat itu daerah Banten terjadi peristiwa pemberontakan rakyat. Jadi rakyat memberontak kepada company, kepada Belanda, sehingga company ketika itu Belanda kebakaran jenggot, saudara. Nah, pemberontakan itu dipelopori oleh kalangan ulama dan santri. Jadi promotornya itu adalah ulama dan santri. Nah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtas dianggap company memiliki andil besar. Jadi punya peranan besar dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat tersebut. Jadi dianggapnya Habib Abdullah bin Muhsin ini salah satu penggerak, pengobar, promotor daripada perjuangan rakyat tersebut, sehingga Belanda mengambil langkah menangkap Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtas. Oleh karenanya pihak company menangkapnya dan menjatuhkan vonis selama 7 tahun. Jadi beliau divonis ketika itu di penjara selama 7 tahun lamanya, saudara. Tembok penjara tak menghalangi semangatnya dalam berdakwah. Ia jalani berbagai cobaan yang dialaminya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun beliau di dalam penjara, beliau tidak bersedih. Beliau tetap menjalankan dakwah sebisa beliau. Nah, hal itu nampak dari syair karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang selalu beliau baca kepada orang-orang yang mengunjunginya di penjara. Jadi ketika ada orang yang datang kepada beliau, beliau membacakan daripada nasihat dalam syairnya Abdullah bin Ali bin Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad. Nah, apa syairnya? Wahai para pengunjungku, ketika tiada seorang manusia pun menjadi temanku, malam terasa dingin. Pada waktu sahur aku katakan, wahai penguasa cita-cita, apakah yang telah ditetapkan melalui janji-janjimu tentang dekatnya sebuah kebaikan? Sekiranya engkau utus seorang Rasul yang memerintahkanku untuk mengupayakan pohon kurma, tentu aku pun akan merasa gembira akan hasilnya. Lalu bagaimana jika aku dengan permohonanku, wahai dambaanku, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menyelamatkanku dari segala mara bahaya. Inti daripada nasihat ini, kalau boleh disimpulkan, daripada kefakiran al-fakir, daripada kebodohan kami, intinya beliau tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap yakin betul bahwasannya segala macam apa yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau tidak bersedih dan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa membahayakan seseorang, dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Nah, Semakin hari pengunjung yang datang semakin tak
terbendung. Jadi makin hari makin banyak, tidak terbendung yang namanya orang-orang yang datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin di dalam penjara tersebut, sehingga penjara seolah menjadi rumah baru bagi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi kayak orang yang datang itu makin banyak, sehingga kayak rumahnya sendiri sudah. Nah, selama di penjara, berbondong-bondong masyarakat dari daerah Betawi, Bogor, dan sekitarnya datang mengunjunginya. Mereka harus berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya. Bahkan digambarkan karena begitu banyaknya orang yang ingin menemuinya, mereka laksana gelombang jamaah haji. Jadi dari banyaknya orang yang datang ingin menjenguk daripada Habib Abdullah bin Muhsin ini, seakan-akan yang datang itu dari banyaknya orang yang lagi apa? Orang yang lagi haji, kayak orang datang haji begitu, atau orang apa ya, nganterin orang hajian dan sebagainya. Luar biasa banyaknya. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan sipir penjara. Takut daripada sipir penjara yang jagain penjara, takut. Karena ketakutan, para sipir itu kemudian mengusulkan kepada pimpinan penjara agar segera membebaskan sang Habib. Udah bebasin aja begitu kira-kira, karena dari banyaknya yang datang. Nah, ketika tawaran itu disampaikan kepada Habib Abdullah, ia malah menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman, sesuai vonis tadi 7 tahun. Nah, dirinya bersikap demikian itu karena melaksanakan perintah kakeknya. Pada suatu malam, pintu penjaga tiba-tiba terbuka dan datanglah kakeknya, Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Jadi suatu hari pintu penjara kebuka, saudara. Pintu penjara kebuka, dan ketika kebuka itu, disitulah datang sosok kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menulis penggubah Ratib Al-Attas yang biasa kita baca. Kakeknya ini, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, berkata, "Wahai Abdullah, jika engkau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Namun jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah, karena hal itu lebih baik untukmu." Nah, jadi kasih dua pilihan Habib Abdullah. Mau keluar boleh, pulang sekarang, keluar, atau tetap di dalam penjara. Di dalam penjara lebih baik buat Habib Abdullah bin Muhsin. Nah, akhirnya Habib Abdullah memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga ia bermimpi Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta beberapa tokoh aulia mendatanginya. Pada kesempatan itu, Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kofiah dan memakaikannya. Ketika bangun dari tidurnya, subhanallah, kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah. Jadi karena beliau milih sabar, makin diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hari beliau bermimpi Sayyidina Faqih Muqaddam, seorang daripada yang kami sudah sebutkan dari para tokoh Alawiyin, sesepuh para ulama, habaib dan seterusnya, didatangi juga oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dan Sayyidina Faqih Muqaddam memberikan kofiah kepada beliau dalam mimpinya. Subhanallah, ketika bangun dari mimpinya, kopiah itu masih melekat sebagaimana di dalam mimpi. Nah, ia pun menampakkan berbagai karomah yang luar biasa. Di antara setiap kali ia memandang ikatan borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol tersebut. Nah, jadi mulai nampak karomah-karomah dari Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi beliau punya kaki ini diborgol oleh Belanda. Setiap Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas lihat itu borgolnya lepas sudah. Pada suatu ketika, kepala sipir memerintahkan bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan rantai besi.
Namun perintah itu tak berhasil dilaksanakan. Nah, hingga pada suatu hari kepala sipir beserta keluarganya menderita demam yang sangat tinggi. Para dokter pun tak sanggup mengobati penyakit tersebut. Jadi suatu ketika makin ditingkatkan begitu ya penyiksaan kepada Habib Abdullah bin Muhsin ini, sampai-sampai kepala sipir itu menyuruh daripada bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan apa? Dengan rantai dari besi. Tapi berapa kali dicoba untuk penyiksaan tersebut, rantai besi itu tidak berhasil diikatkan di leher Habib Abdullah bin Muhsin. Bahkan yang memerintahkan untuk daripada penyiksaan tersebut itu sekeluarga sakit panas semua, sehingga dokter sudah angkat tangan, berbagai dokter sudah dihadirkan, tidak berhasil menyembuhkan daripada keluarga si ketua sipir ini. Nah, setelah ada yang memberitahu, barulah kepala sipir itu sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena ia telah menyakiti Al-Habib Abdullah yang sedang ada di penjara. Kemudian kepala sipir mengutus bawahannya untuk memintakan maaf secara khusus kepada Habib Abdullah dan memohon kepadanya untuk mendoakan agar diberi kesembuhan atas penyakit yang dideritanya oleh sipir tersebut dan keluarganya itu. Nah, jadi setelah berobat gagal dan sebagainya, sampai dia sadar bahwasannya sakitnya dia dan keluarganya ini karena sebab penyiksaan kepada Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga dia minta maaf secara khusus kepada beliau dan minta doa agar penyakitnya diangkat. Begitu. Maka Al-Habib Abdullah pun berkata kepada utusan tersebut, utusan dari kepala sipir ini, ambillah borgol ya dan rantai ini. Jadi diambil borgol sama rantai yang mau ngikat tali leher daripada Habib Abdullah bin Muhsin ini, ikatkanlah di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka sembuhlah dia. Apa kata Habib Abdullah? Ini borgol, bawa, ikatkan ke kakinya si kepala sipir itu dan lehernya. Kalau sudah diikat, sembuh, kata Habib Abdullah. Nah, kemudian kepala sipir tersebut melakukan apa yang telah dikatakan oleh Habib Abdullah. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit kepala sipir dan keluarganya sembuh seketika. Kejadian ini menyebabkan kepala sipir tersebut semakin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah. Begitulah ujian Allah subhanahu wa ta'ala bila ingin menaikkan derajat kepada hambanya. Jadi catatannya di sini saudara, karomah itu dihasilkan atau dimunculkan oleh Allah kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang pilihan Allah, pada kekasih Allah, yang mana beliau sudah melalui masa istiqomah, masa mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karomah itu keramat-keramatan tiba-tiba muncul, enggak. Karomah itu muncul daripada keistiqomahan, daripada mujahadah yang benar-benar kepada Allah, ibadah yang benar-benar tulus kepada Allah, sehingga timbul daripada karomah tersebut. Maka disebutkan istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu adalah lebih mulia derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada 1000 keramat sekalipun. Artinya apa? Tidak bisa orang itu sampai kepada derajat karomah kalau dia gak istiqomah, begitu. Terus istiqomah sehingga muncul karomah tersebut. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang benar-benar ibadahnya sama Allah, dicintai Allah, Allah akan jadi matanya, dengan mata itu dia melihat, menjadi pendengarannya, yang mana dengan pendengaran itu dia mendengar, menjadi tangannya, yang mana dengan tangan itu dia melakukan sesuatu, diijabah oleh Allah. Artinya keinginan dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita punya kekasih, ketika kekasih tersebut meminta sesuatu, pasti kita ingin wujudkan apa yang menjadi keinginan kekasih tersebut. Nah, walaupun begitu, beliau tetap tawadu, rendah hati, tidak sombong dan tidak sombong.
akhlak dan perangai Al-Habib Abdullah bin Muhsin sangatlah istimewa, karena beliau benar-benar meneladani akhlak dan kepribadian datuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pula, karena akhlak dan budi pekerti yang mulia, sewaktu di dalam penjara ada beberapa majusi, orang yang menyembah api, dan Nasrani yang akhirnya memeluk Islam di tangannya. Jadi berkat melihat akhlak yang baik, perilaku yang baik, sopan santun yang baik, daripada apa yang ada dalam diri Maulana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sehingga ada orang-orang non-Islam, orang-orang di luar agama ini, dia sebelumnya menyembah api, yaitu majusi, Nasrani dan sebagainya, masuk Islam karena melihat daripada kemuliaan-kemuliaan beliau tersebut. Setelah genap 7 tahun mendekam dalam sel penjara, maka tibalah giliran beliau menghirup udara bebas. Sesudah keluar dari jeruji penjara, cahaya yang melekat di wajahnya semakin sempurna. 7 tahun beliau memenuhi daripada masa tahanan tersebut. 7 tahun itu pula beliau bersabar, dan ketika beliau sudah menyelesaikan masa daripada uzlahnya di dalam penjara tersebut, beliau semakin nampak keistimewaan pada beliau. Karena selama mendekam di dalam penjara, Habib Abdullah menggunakan waktu-waktunya untuk beribadah, berzikir, bermunajat, dan mempelajari kitab-kitab perjalanan para salaf Bani Alwi. Kemudian ia tinggal beberapa saat di Betawi sebelum akhirnya menetap di Bogor hingga akhir hayatnya. Nah, akhirnya setelah 7 tahun selesai masa daripada tahanannya, beliau keluar menghirup udara bebas, dan beliau ke Betawi ketika itu, ke Jakarta sekarang, dan akhirnya ke Bogor hingga akhir hayatnya. Nah, bagaimana perjalanan dakwah beliau di Bogor sampai di Keramat Empang Bogor, insya Allah kita lanjutkan pada video ketiga, di part ketiga. Insya Allah kita akan suguhkan secara lengkap, walaupun kita tidak bisa yang namanya selengkap apapun, setetes daripada apa yang menjadi kemuliaan beliau, tapi mudah-mudahan bisa disuguhkan dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan di video yang ketiga kita bisa sampaikan bagaimana perjalanan dakwah beliau sampai ke Bogor, di kampung yaitu Empang Bogor. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa belajar bersama-sama serta mengenang daripada para orang-orang soleh. Nah, bantu kita untuk terus semangat membacakan hal-hal ini, dan terus share, bagikan kepada teman-teman, sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat daripada apa yang kita baca. Nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.